Maghrib isya ini waktunya baca rotibul haddad, maghrib isya itu waktunya baca wirid, maghrib isya ini waktuna rutinan. Kok datang tamunya? Ya gimana lagi, kalau luar kota atau kerabat jauh, monggo. Kalau tonggo, beb, minta maaf ya, saya masih ada jadwal, saya ada acara, atau saya mau hadir rutinan, atau saya sama keluarga mau sholat dulu, kebiasaan saya baca ratib, minta maaf ya, saya tinggal dulu, begitu. Suruh datang nanti habis isya. Karena waktu-waktu itu seperti waktu-waktu sholat dan waktu-waktu yang sempit kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tamu yang datang harus diingatkan tentang waktu sholat. Kalau tamunya datang tidak sholat, beb, teman saya, beb, gimana beb, tidak usah dikoncoi. Lo apa sama koncoi sampai onda sembayang ya apa? Apa manfaatnya? Karena manfaatnya, oh iki apian, beb, setia kawan. Demi Allah tidak setia kawan sama sampean. Kalau sudah tidak setia sama Allah, tidak mungkin setia sama yang namanya makhluk. Sama Tuhan saja tidak setia, apalagi sama sampean. Allah yang berikan makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang ngasih hidup, dia tidak setia sama Allah. Kok setia sama sampean? Carpak, lecek, acrak, bohong. Tidak ada. Tapi teman yang soleh, yang ibadah sama Allah Ta'ala, yang dia serius sama Allah saja serius, apalagi dengan makhluknya Allah Subhanahu. Dikatakan oleh para ulama, kalau kamu menjadi tamu, kamu datang, maka hendaknya kamu setuju dengan tempat yang dipersilakan oleh tuan rumah. Tidak boleh sampai masuk kecuali dapat izin sama yang punya rumah. Kalau sudah masuk, beb, di mana sampai didudukkan, duduk. Jangan milih. Anu kak, ngereng, toju ada ya di dalam. Enggak, saya mau minta di dalam. Sampai jangan ngatur, kita ini tamu, ad-dhaif kal mayyit, tamu seperti mayit. Bagaimana kita diperlakukan oleh yang memandikan jenazah, mayit akan ikut. Begitu pula kita, saat kita datang ke rumahnya orang, kita dikasih duduk di kursi sini, disuruh duduk di sana, ngereng kasokan, karena kita sekarang posisi adalah seorang tamu, ya. Jadi ngaki, milih tempat duduk saja tidak boleh, apalagi milih tempat masuk nikah. Enggak kemarin niki, masuk ke rumahnya orang bukan lewat pintu, Allahu Akbar, lewat jendela, enceng, woi, buka kaki, nengok rumah, nikah mana siapa? Kadang-kadang diinceng, kadang-kadang minta tempat, milih lagi. Allah Karim, ini ngawur nih. Kadang-kadang tidak dikasih izin masuk dewe. Lah apa ini? Moro-moro masuk ke dapur tembus. Omai siapa ini? Omai koncoku, beb, tutup omamu, meneng maning jopo. Kayak sampein ke rumah saya, moro-moro masuk ke dapur. Ya bermanggi, lopot. Atau sampein mau ke rumah saya langsung ke jeding. Saya numpang mandi, beb, numpang mandi. Nih, saya kayak cetak orang ini kan. Perlu diberi panadol nih kan ini. Tak beres nih kan. Masa ada tenaga langsung ke jeding? Kan tidak mungkin. Karena sampai kan izin, beb. Perut saya sakit, beb. Terus apa kan? Numpang kising, umpamanya ini. Sakit tabuk oleh beb, mungkin ngereng. Seram ya, coba bau ini. Umpamanya nih ya. Umpama. Jangan langsung sakit tabuk masuk di bib. Ini kan campur siapa? Walaupun rumah saudara kandung sendiri kita izin. Contoh saya main ke rumah adik saya Abdullah namanya. Sini rumahnya dekat Kampung Anyar. Saya main ke sana. Saya mau ke kamar mandi, bilang, "Beb, pinjam kamar mandinya." Barangkali di kamar mandi itu ada bajunya istrinya atau mungkin ada barang-barang yang tidak layak kita, biar dibersihkan, diringkas, kita masuk dalam keadaan steril. Cuk langsung masuk. Akhirnya masuk beda pampers, beda softtek, beda neka ancor kabeh iki. Tak boleh langsung masuk itu tidak boleh, izin tidak boleh. Saya mau rewang rewang itu kalau dikasih izin sama yang punya rumah. Kalau tidak cuma masuk ngawur. Orang Rotibul Haddad ini yang ikut Gunung Rembuk ini, yang ikut Rotib, kalau sampai main ke rumah temennya, rumah saudaranya, jangan langsung toju ada TV, nengku TV bareng-bareng. Boneka rumahnya siapa? Dapat izin duduk, tidak dapat izin silakan keluar. Di mana kita didudukkan, kita terima dengan tempat yang kita diposisikan. Begitu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ya, jaga pandangan saat masuk ke rumahnya orang. Jangan ngelirik-ngelirik, diliriki semua. Apalagi di foto, haram. Pamannya masuk rumahnya orang, temennya ada foto keluarganya, difoto sama-sama, dosa, tidak boleh. Apalagi masuk rumahnya gurunya, matanya jelalatan, foto gurunya difoto di rumahnya sendiri sama istrinya, haram, itu dosa. Tidak ada hak sampean. Kata para ulama, masuklah kamu ke dalam rumah dalam keadaan buta,
dan pulanglah kamu dalam rumah orang tersebut dalam keadaan bisu. Masuk ke rumah buta, jangan tolak-toleh. Pulang dari rumah, apa yang sampai saksikan, apa yang sampai dengar, dan apa yang sampai alami di rumah tersebut bisu. Jangan diceritakan kepada orang lain ilal khair, kecuali yang kebaikan. Umpama sampai pas bertamu nyonya akikir sarang lakena itu lem. Apa saya ceritakan? Tidak perlu loh, apa buat cerita no. Apa buat cerita? Tidak usah diem seperti orang bisu, masuk seperti orang buta dan keluar seperti orang yang bisu. Begini akhlak Nabi Muhammad SAW. Gitu. Oh, tawur-tawuran. Tahu waktu ya, tahu waktu kalau bertamu tuh tahu waktu. Jangan sampai kita ini apa namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertamu tidak tahu waktu, tidak tahu kondisi dan situasi. Loh, ini bahaya. Sudah tahu di rumah itu ada yang sakit. Ya Allah lama. Main gitar, ngakak-ngakak man. Kedobos sama konconya sampai malam. Itu di situ ada yang sakit, ada anak bayinya atau butuh istirahat. Yang tahu waktu dan tahu situasi. Hajatnya apa selesai pulang. Kalau mau nongkrong beb, cari lokasi yang sekiranya tidak mengganggu orang tuh punya rumah. Atau kondisi rumah memang betul-betul stabil. Silakan duduk ya ikhwani. Selain dari itu, jangan. Karena rumah itu adalah aib. Rumah itu adalah privasi. Tidak boleh sembarangan masuk. Dan tidak boleh kita berbuat sembarangan di rumah yang bukan rumah kita. Begini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an la yakhruja hatta yasta'dina, dan janganlah kalian pulang dari rumah orang tersebut hatta yasta'din. Kalau pulang minta izin, pamitan kalau mau pulang. Jangan masuk tuan rumah buat kopi sampai mulai remane kan. Datang kopinya, sampean pan poleman telepon, benar kan maka dopa compok bon. Boh, ma boleh. Ya sudah selesai hajat saya, dah boleh. Kalau sudah selesai hajatnya, selesai berkunjungnya, pamitan sama yang punya rumah. Minta maaf ya, saya masih ada kegiatan, saya mau pulang dulu. Kasoonnya buktona, terima kasih jazakumullah khair. Semoga barokah. Terima kasih banyak, Allah yang balas, Allah yang ganti. Saya pamitan pulang. Begitu. Oh, langsung mulai karepe dhewe. Wis tekone nyonok-nyonok. Mulai nakar apa dibi nika tak masuk nih lagi positif tak masuk nih. Apalagi main ke rumah temennya masuk kamarnya, dah boleh. Berkunjung masuk kamarnya, dah oleh apa berbuka kamar, dah oleh kecuali dapat izin. Kalau dah apa langsung dibuka melebu kamar, apa meneh pacari mbok kartu merah nih lagi. Ya Rasulullah, sampai lihat sekarang fakta pak, bukan katanya fakta. Kadang-kadang bapak sama ibunya sungkan negor anaknya pacaran dengan pacarnya di rumahnya. Ya apa ya? Nggak wibawa orang tuanya. Wibawa nggak ada sudah. Diapeli, anaknya diapeli, dipacari, dibukakan pintu ahlan wa sahlan. Dibuat no kopi mana? Terang bulan pak keluar. Mega. Aduh. Ini apa? Bukanlah nih kabib, calon. Walaupun calon selama belum qabil tuh tak boleh masuk. Kenapa boleh diajak bakso? Bu, kan seminggu lagi kita kawin. Terus dengan anak sampean. Terus ya saya mau ajak bakso dulu biar akrab. Ampian. Abis lagi. Positif. Kucing. Paling kereng asen. Abis atau habis? Bagompang. Abi atau abi? Positif. Nyeor pojok borok lagi. Nyeor pojok berek habis langsung buat nawon pinggir atas itu tinggi. Aneh kan sebab orang tua kurang wibawa. Sudah main ke rumahnya dibuka no pintu meneh apa iki? Ada orang tua yang malu negor anaknya. Orang tua cap apa ini? Kok malu sama anaknya? Ya apa sih? Saya ini bingung. Yang mana orang tua, mana yang anak? Kebalik sekarang. Pak minta maaf, orang dulu tuh takut sama orang tuanya, wibawa orang tuanya. Sekarang anak sudah melihat orang tuanya wibawa itu udah ada. Malah kebalikan, bapak lihat anaknya ini sungkan. Loh, kok bisa loh? Kok bisa kebalik ya, kebalik. Mencari paling hidayah untuk orang ini. Begitu ya, tidak boleh. Tidak boleh melakukan hal tersebut karena penting tata krama dalam kita ini bertamu ya. Karena orang itu dikatakan baik akhlaknya, dialah orang yang paling baik mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari paling hidayah Allah ini paling selamat dunia akhirat, amin ya rabbal amin. Ya begitu ya, kalau jadi tamu kita jadi tamu yang baik,
Dan saat kita menerima tamu, kita menjadi tuan rumah yang baik, begitu ya. Sehingga nanti akan memberikan bekas. Tamu yang datang itu di zaman Nabi Muhammad SAW, setiap tamu yang datang ke Rasulullah pulang puas hatinya. Walaupun rumah Nabi Muhammad kecil, walaupun suguhannya beliau seadanya, tapi pelayanan Nabi Muhammad, senyuman, perhatian, doa dari Rasulullah, itu membuat hati para sahabat menjadi dingin saat bertamu kepada rumah Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Kadang-kadang rumahnya besar, makanannya enak, tapi kalau sambutannya kurang sip, dah enak. Kadang-kadang rumahnya kecil, sederhana, makanannya seadanya, tapi tamunya gapriak, kata orang Jawa. Apa maturna? Asik pak, kau orang apa namanya? Geteh iki. Geteh kata mona. Itu pak pulang, tamunya itu berkesan luar biasa. Walaupun antum cuma ngasih seadanya, ya Allah sampai mati diinget-inget terus. Walaupun anggap ya cuma mie ayam atau es gitu, itu inget-ingetan, bukan karena itunya, tapi karena perhatiannya, ramahnya, perhatiannya mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Sehingga kita kan tamu yang datang ke beliau selalu merasa yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW.